Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari surat Yudas ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat-ayat ini, Yudas saudara Yakobus langsung membuka dengan penekanan pentingnya untuk mempertahankan iman. Yudas mengingatkan bahwa iman tidak boleh dianggap enteng. Sebaliknya, orang percaya dipanggil untuk berjuang menegakkan iman, berdiri teguh dalam keyakinan kita, dan hidup dalam kebenaran Injil. Nats ini mengingatkan bahwa orang percaya hidup di dunia di mana kebenaran firman Allah seringkali diencerkan, diputarbalikkan, atau bahkan ditolak sama sekali. Yudas memperingatkan tentang orang-orang yang diam-diam menyusup ke dalam gereja, memutarbalikkan kasih karunia Allah. Mereka memutarbalikkan pesan Allah, mengubah kasih karunia menjadi alasan untuk berbuat dosa, dan mengingkari otoritas Kristus. Pemutarbalikan kasih karunia ini adalah bahaya yang serius. Kasih karunia dimaksudkan untuk mengubah orang percaya untuk hidup memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Dipakai untuk hidup memuaskan keinginan diri sendiri. Di zaman ini, kita harus berhati-hati terhadap ajaran atau kepercayaan yang memutarbalikkan kebenaran kitab suci. Guru-guru palsu dapat muncul dalam berbagai bentuk dan pengaruh mereka dapat bersifat sangat tidak kentara. Kita harus selalu melakukan validasi apa yang kita dengar dengan kebenaran firman Allah, memastikannya sesuai dengan kebenaran Injil yang Tuhan nyatakan. Lalu bagaimana kita mempertahankan iman di tengah tantangan dunia ini? Pertama, Yudas mengingatkan pentingnya setia kepada pesan Injil yang sejati, berakar kepada kebenaran firman Tuhan dan Injil Kristus. Oleh sebab itu, pengenalan akan kebenaran firman secara mendalam sangat penting untuk dapat membangun kepekaan yang benar, untuk membedakan yang benar dan salah. Kedua, Yudas ingin kita hidup menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dengan benar, bukan untuk menyia-nyiakan kasih karunia dengan memuaskan keinginan diri, tetapi hidup penuh ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, Yudas mengingatkan orang percaya untuk seumur hidup mengiring Kristus dengan sepenuh hati. Meski ada dalam berbagai bahaya dan tantangan, orang percaya hendaknya tetap berpegang setia dalam iman kepada Kristus. Di dunia yang terus berubah dan seringkali menentang Injil, kita dipanggil untuk menegakkan iman yang telah dipercayakan kepada kita. Iman yang menyelamatkan, yang mengubah hidup, yang menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita berkomitmen untuk memperjuangkan iman dengan keberanian dalam kebenaran. Saat kita menghadapi tantangan dari dalam dan luar gereja, marilah kita setia kepada dan di dalam kebenaran Injil, dan mewariskannya kepada generasi mendatang bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karunia Injil yang sangat berharga. Tolonglah kami untuk berjuang demi iman dengan keberanian dan kebenaran. Lindungi kami dari ajaran-ajaran palsu dan bimbinglah kami dalam menjalani kebenaran firman Tuhan. Kiranya hidup kami boleh mencerminkan kuasa kasih karunia Tuhan, dan kiranya kami dengan berani berdiri bagi Tuhan di dunia yang sangat membutuhkan Injil Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.